tujuan dari semua ini. Mereka sengaja membuat YouTube supaya anak muda sibuk nonton film, dibuatkan channel-channel maksiat supaya anak muda rusak. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yatillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah dan Allah membalas cinta mereka. La yakhafuna fillah lawmata laim, mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itulah kelompok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempan dengan YouTube, dibuatkan video yang pendek-pendek. YouTube terlalu panjang, paketnya habis, buatkan video pendek supaya ditonton, supaya otak ini isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Lompat-lompat di TikTok. Hari ini apa yang terjadi? TikTok isinya sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini bin qarbi wa bin ajabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala sarana maksiat ternyata hari ini seperti pisau, bisa dipakai. Ternyata umat Islam tidak kehilangan akal. Jangan tulis Israel, Israel. Tidak bisa didetek. Deteknya nggak nangkap. Umat Islam cerdas. Jangan tulis Israel, tapi tulis 15R3L. Mesinnya pusing sendiri. Aduh, mumet kata mesin. Orang Islam tidak pernah kehilangan akal karena akalnya selalu dipakai. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal dan pikiran? Akal adalah pisau tajam. Kalau dipakai dia untuk yang baik-baik, amat sangat positif. Sebelum matahari terbit, kita sudah terbangun. Dan ketika kita salat di dalam masjid, man shalla subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah. Hebat ini Masjid Agung ini, luar biasa. Saya dari tadi terus terpukau, terkesima melihat penuh. Terus saya nanya, kita mau jalan dari mana? Membelah jamaah seperti Nabi Musa membelah laut merah. Waktu sebelum masuk tuh saya buka dulu peci, kain sarung, saya takut copot. Ditarik jamaah dari atas, pengawalan nggak bisa selesai. Bisa ditonton videonya, tulis di YouTube. Ustaz Somad tidak bisa masuk masjid, keluar video. Tapi di Masjid Agung, Masya Allah, jamaah sudah ramai berkumpul. Ustaz masuk dari mana? Ada pintu belakang. Bagus. Bagi arsitek saudara yang ada di Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, kalian diminta untuk gambar masjid. Jangan yang gambar masjid orang yang nggak pernah sholat ke masjid. Dia nggak tahu bagaimana cara pengaturan masjid. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang akan datang dari luar negeri, dari Jakarta, kalian diminta tausiah tabligh akbar. Khawatir digebuk jamaah, jangan khawatir. Saya sudah melewati pintu yang aman dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ruang tunggunya, ada kue-kuenya, ada minuman, walaupun nggak sempat tadi. Ya, yang salah ustaznya sendiri karena datang terlambat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi duduk dulu. Habis sholat, duduk, yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15, maka insya Allah saya bicara 1 jam. Jam 6, kalau dilihat dari botol sebetulnya ini 300 ml, jadi setengah jam aja udah cukup. Botol kecil. Ini juga keluar kode etik. Maka insya Allah sama seperti di tempat lain, setelah 1 jam
maka sebelum jam 6.15 maka kita lanjutkan. Tapi katanya dalam hadis itu yazkurullah, berzikir. Majlis kita ini bukan majlis lau, bukan majlis sia-sia, bukan ngomong tanpa makna. Yang disampaikan adalah ayat, hadis, fatwa ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Kenapa saat berzikir dan saat majlis ilmu orang bisa ngantuk? Ternyata orang yang paling tenang hatinya adalah saat zikir dan majlis ilmu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk lalu saya marah. Itu kenapa tertidur? Itu kenapa? Tidak pernah. Seumur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu maknanya ngajinya sudah masuk ke hati. Coba baca ayat dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau ini tidak berzikir, ini sibuk. Yang paling jahat ini yang paling jahat. Yang paling jahat itu adalah pikiran ini kemana-mana. Nanti kalau kamu pensiun, kamu susah, kamu larat, kamu gak makan, gak ada gajian, gak ada uang tunjangan, uang sepak, uang tendang, uang sundul, gak ada dapat ini, gak ada. Akhirnya orang stres, depresi. Gara-gara apa? Pikiran. Saya pergi ke rumah sakit. Kebetulan ada keluarga yang sakit. Ketemu dengan teman saya, dosen. Pak dosen, Pak dokter ngapain? Mertua saya sakit, Pak Ustadz. Terus awalnya tangannya luka, kecil ada luka. Dibawa ke dokter. Kata dokter, ini luka ini kalau nanti kena sakit gula ini akan diamputasi, akan dipotong. Mendengar cerita itu, lalu kemudian dia ketakutan, naik gula darahnya, naik jantung koronernya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya, sekarang koma, Ustaz. Gara-gara apa? Yang paling jahat itu adalah pikiran. Makanya orang gila sehat. Karena orang gila nggak berpikir. Nah, kalau kita di kota-kota besar, bagaimana cara supaya otak ini jangan berpikir? Ada namanya rumah spiritual. Sampai rumah spiritual kita diajarkan, tulisannya besar-besar di pintu. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Bagaimana cara menghentikan pikiran? Pejam mata. Langsung terbayang uang listrik, uang air. Bagaimana cara supaya otak jangan berpikir? Dengan